Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'ami imani wal islam sahada tamang kafaro bihi wal arhum. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, di mana saja kalian berada, sebaiknya kita stop sikap pesimis, sandarkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam melarang sikap pesimis. Larangan untuk pesimis bukan saja ada dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga ada di dalam Al-Quran, yang mana Allah berfirman yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Saudaraku, ayat di atas menceritakan tentang kisah putra-putra Nabi Yakub. Nabi Yakub memerintahkan putra-putranya untuk mencari Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah meninggalkan rumah puluhan tahun, dan saudaranya Bunyamin. Coba kita renungkan, di zaman dahulu di mana sarana transportasi dan sarana komunikasi belum canggih. Di sini kita akan mendapatkan satu pelajaran yang amat berharga tentang berpikir positif. Larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Itulah yang dipesankan oleh Nabi Yakub. Artinya meskipun mencari Yusuf dan saudaranya adalah pekerjaan yang teramat sulit, tetapi mereka harus mengupayakannya. Betapa sulitnya tugas tersebut. Wajah saudara yang dicari pun tentu sudah berbeda. Yusuf ketika berpisah dengan mereka masihlah anak-anak, dan sekarang tentu dia sudah tumbuh menjadi laki-laki dewasa. Meskipun demikian, Nabi Yakub melarang anak-anaknya putus asa, karena putus asa adalah perbuatan orang-orang kafir. Saudaraku, contoh yang lain dapat kita jadikan pegangan, seperti juga yang termuat dalam surat Al-Kahfi
yang mengisahkan bagaimana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada orang yang lebih pandai daripadanya. Siapa namanya? Surat tersebut tidak menjelaskan. Di mana alamatnya juga tidak dijelaskan. Di pertemuan dua samudra, alamat yang diberikan oleh Allah, tapi masih harus mencari, dan itu bukanlah perbuatan yang gampang. Di pertemuan dua samudra yang mana juga belum jelas. Kan tetapi Nabi Musa tetap mencarinya, dan setelah lama mencari, akhirnya Nabi Musa bisa menemukannya. Sudah sampaikah kepadamu, ya Muhammad, kisah Musa tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Quran surat An-Nazi'at 15 ayatnya, ya, ayat 15 sampai 19. Saudara-saudaraku semuanya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk datang kepada Fir'aun dan memberinya nasihat agar tidak melampaui batas. Nabi Musa sangat mengenal Fir'aun. Dia adalah raja yang tinggi hati dan bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan serta minta disembah oleh rakyatnya. Ia juga mengetahui bahwa Fir'aun memiliki kekuatan yang besar dan kuat. Di sekelilingnya ada banyak tukang sihir yang handal dan tentara yang kuat, sedangkan dirinya hanya ditemani oleh Harun, saudaranya. Meskipun demikian, Nabi Musa menerima tugas itu dengan lapang dada. Hanya saja ia memiliki beberapa permintaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, lemparkanlah ia, hai Musa. Berkata Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami
banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami. Quran Surat Toha 25 sampai 35. Saudaraku, di mana saja berada, kalau kita perhatikan, Nabi Musa tidak menolak tugas dari Allah. Tentu sebagai seorang manusia yang menyadari siapa dirinya, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah. Di antara permohonannya adalah agar dadanya dilapangkan, urusannya dimudahkan, kekeluhan lidahnya dilepaskan, agar orang-orang yang disuruh bisa mengikuti seruan tersebut. Itulah permintaan Musa. Ia juga meminta seorang teman yang tidak lain adalah Harun, saudaranya sendiri. Nabi Musa tidak memohon kesaktian, keajaiban, dan lain sebagainya. Ia tidak memohon agar sekali mendengar perkataannya Fir'aun akan menurut. Ia juga tidak memohon agar Fir'aun takut kepadanya. Nabi Musa hanya memohon agar urusannya dimudahkan. Bagaimana jika Anda atau saya sendiri yang menjadi Nabi Musa? Jika kita yang menjadi Nabi Musa, tentu akan terlalu banyak protes kepada Allah. Protes karena tugas tersebut tidak mampu untuk dikerjakan. Protes kepada Allah, mengapa tidak diberi tugas yang lebih ringan saja? Atau mungkin protes, mengapa Allah tidak mengubah hati Fir'aun dari hati yang kafir menjadi hati yang mungkin saja. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Musa menerima perintah Allah dengan tanpa banyak protes. Ia berusaha semampunya menjalankan perintah Allah. Berhasil dan gagal bukanlah urusannya. Sebagai manusia, dia hanya bisa berusaha, berdoa, memohon kepada Tuhannya. Hasil adalah keputusan pemberian dari Allah, dan Nabi Musa sudah membuktikan hal itu. Ia datang kepada Fir'aun dan berdakwah kepadanya. Ia tidak merasa gagal, meskipun akhirnya Fir'aun enggan menerima ajakannya. Saudaraku, itulah yang mesti kita contoh untuk kita stop sikap pesimis. Harus optimis, jangan mudah putus asa dari rahmat Allah. Berusaha, berdoa, pasrah, sandarkan hanya kepada Allah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.